Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menjaga kami, menolong kami dalam setiap waktu-waktu yang kami lalui. Pegang tangan kami ya Bapa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, kita bertemu kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Sebelumnya itu kita berdoa, ya, supaya hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita semua, ya. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kami dapat sama-sama meneliti firman-Mu, supaya firman-Mu itu akan memberikan kehidupan rohani yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan, saudara-saudara, ya, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 14, ya. 11 sampai 14. Saudara dengarkan, saya akan bacakan, ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman Tuhan, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, dan mengutus aku kepadamu."
Kita baca sampai di sini ya, saudara. Pembacaan kita ini saya beri sedikit pendahuluan ya, supaya saudara tahu. Itu waktu Musa lari dari Mesir dan dia ke tempat mertuanya. Dan di tempat mertuanya itu dia ditugaskan untuk menggembalakan domba. Pada waktu dia menggembalakan domba, dia melihat ada belukar yang terbakar. Belukar itu terbakar tapi tidak hangus. Cuma kelihatan api di dalam belukar itu. Lalu Musa mendekati belukar itu dan mencoba melihat apa yang terjadi. Ya. Setelah Musa mendekati belukar itu, ada suara, Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berpijak itu tempat kudus. Lalu Musa heran. Musa menanggalkan kasutnya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa seperti kita baca tadi, ya, kamu akan kuutus ke Firaun dan kamu akan kujadikan pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa ini berkata, ya, aku ini siapa Tuhan? Ya, aku ini siapa Tuhan? Kok aku yang kau utus untuk menghadap Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Itu suatu pekerjaan yang cukup hebat. Dan Musa berkata, aku ini siapa Tuhan? Ya. Lalu Tuhan berkata, ya, berangkatlah, aku menyertai kamu. Lalu Musa dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bangsa Israel tanya siapa nama Tuhanmu itu, lantas Tuhan berkata, kalau dia tanya katakan, aku adalah aku. Itu kata-kata sulit untuk diterjemahkan ya saudara. Nah, dari cerita ini saya akan ambil yang penting saja untuk kita renungkan pada saat ini. Yang pertama-tama yaitu waktu Musa diperintahkan oleh Allah, Musa itu berkata begini, loh, aku ini siapa Tuhan? Kata-kata ini menunjukkan bahwa Musa itu merasa dirinya bukan apa-apa. Merasa dirinya sangat rendah. Dan tidak pantas untuk menghadap Firaun, berkata untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu aku ini tidak pantas. Aku ini siapa Tuhan? Itu dasar di mana nantinya
Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Dan itu merupakan dasar di mana Musa akan menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel. Dan itu merupakan dasar sampai detik ini nama Musa tetap dihormati. Ya. Musa berkata, aku ini siapa Tuhan? Itu suatu pernyataan kerendahan hati. Ya. Suatu pernyataan bahwa Musa itu orang yang rendah hati. Malahan kalau kita baca di dalam kitab Bilangan, ya, kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, Musa itu orang yang lembut hatinya. Jadi Musa itu bukan saja rendah hati, tetapi lembut hatinya. Dan inilah orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Kesatu, rendah hati. Kedua, orang yang lembut hatinya. Lalu saya coba ya saudara. Orang yang lembut hatinya dan rendah hati. Lalu kita pikirkan siapa sebetulnya Musa ini, saudara. Kalau kita lihat dari Musa waktu dia ditaruh di pinggir sungai karena orang-orang Israel yang bayi pasti akan dibunuh oleh orang tuanya. Dia ditaruh di pinggir sungai, ya, supaya dia selamat. Dia ditemukan oleh putri Firaun dan tidak dibunuh. Dia dididik di tengah-tengah kerajaan dan dia menjadi seorang pangeran, saudara. Seorang yang dihargai, seorang yang dihormati, seorang yang dijunjung tinggi. Tetapi karena dia telah berbuat salah, dia melarikan diri ke Jethro, dan dari pangeran dia menjadi penggembala. Disitulah kita tahu siapa Musa itu. Sebab itu Musa dia berkata, aku ini siapa Tuhan? Aku ini bukan apa-apa. Tetapi Tuhan tahu ya, bahwa Musa itu orang yang hatinya lembut. Musa itu orang yang rendah hati. Tuhan tahu. Maka Tuhan suruh dia menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa ini bertanya. Nah, orang Israel itu tanya, siapa nama Allahmu itu? Lalu Tuhan berfirman, kalau orang Israel tanya, siapa Allahmu itu? Katakan, aku adalah aku. Itu terjemahan di dalam bahasa
Indonesia, ya. Bahasa aslinya itu ditulis di dalam huruf mati. Sebab bahasa Ibrani tidak punya huruf hidup. Ya, ditulis dalam huruf mati, yaitu YHWH. Itu huruf mati semua. Ya. YHWH. Itu semua huruf mati. Jadi orang tidak tahu bagaimana nyepele kalau semua itu huruf mati. Kalau ada huruf hidupnya bisa disepel, tetapi huruf mati semua. YHWH. Dan tidak ngerti apa artinya itu. Dan setelah diteliti, ya saudara, diteliti, bahkan juga diteliti oleh para ahli, ya, ahli bahasa, oleh orang-orang yang meneliti kitab suci, ya, dan diteliti secara teliti betul, ya, maka kata YHWH ini harus diartikan seperti bahasa Indonesia tadi, aku adalah aku. Kalau di dalam bahasa Yunani, ya saudara, di dalam bahasa Yunani itu disebut ego eimi. Ya. Orang Yunani berkata tidak ada seorang pun di dunia ini berani berkata ego eimi. Ya. Tidak ada yang berani berkata ego eimi, tidak ada. Ya. Sebab di dalam kata ego eimi itu, saudara-saudara, terdapat pengertian, ya. Pengertiannya itu ialah Allah itu ada, tidak ada yang mengadakan. Luar biasa. Dia ada, tetapi tidak ada yang mengadakan. Coba saudara bayangkan, kita sebagai manusia, sesuatu yang ada itu pasti tahu asal usulnya, kok dia ada itu tahu. Seperti ini kembang ini ada. Dia tahu siapa yang kasih kembang ini dan siapa yang membuat kembang ini. Ya. Tetapi kata YHWH ini, ya, itu atau ego eimi itu bermaksud ada, tetapi tidak ada yang mengadakan. Ada, tetapi tidak tahu tempatnya di mana. Seringkali kita berkata Allah bertakhta di kerajaan sorga. Ya, itu sebutan kita, Allah berada di kerajaan sorga. Tetapi di dalam ego eimi ini, saudara, itu mengandung arti kata Allah itu maha hadir. Luar biasa. Allah itu maha hadir. Tidak
tidak ada tempat di jagat raya ini yang tidak dihadiri Allah. Itu luar biasa, saudara. Ya, pikiran kita tidak mampu sampai di sana. Allah itu maha hadir. Dan Allah itu ada. Tidak ada yang mengadakan. Itu pun sebagai manusia tidak mampu kita memikirkan. Itu Allah saudara dan Allah saya. Allah saudara dan Allah yang saya sembah. Oleh sebab itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mesti hati-hati loh, saudara. Ojo sembarangan. Sebab Allah itu maha hadir dan maha tahu. Apa yang kita perbuat itu Dia tahu, saudara. Jangankan yang kita perbuat. Mazmur 139 ayat 4 katakan, sebelum lidahmu mengucapkan sebuah kata, aku sudah tahu apa yang akan engkau katakan. Itu Allah itu. Sebelumnya kita itu ngomong, sebelumnya mengucapkan kata-kata, Allah itu sudah tahu. Ini luar biasa. Ya, oleh sebab itu dengan renungan ini menggugah saudara semua. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ojo sembarangan. Ya, ojo sembarangan. Kita mesti hati-hati di dalam tutur kata kita. Kita mesti hati-hati di dalam langkah laku kita. Bahkan kita harus hati-hati apa yang dipikirkan di dalam hati kita. Sebab yang dipikirkan itu Tuhan tahu. Kalau pikiran-pikiran itu jahat, Tuhan tahu. Oh, Tuhan itu luar biasa, ya saudara. Oleh sebab itu kesempatan ini, saudara, kita harus betul-betul merendahkan diri. Ya. Seperti tadi saya katakan, Musa itu seorang yang rendah hati. Musa itu seorang yang lembut hatinya. Orang yang demikian itu dipakai oleh Allah menjadi seorang pemimpin besar. Dan nama Musa itu tetap dikenang sampai Maranatha. Ya. Kita tidak perlu seperti Musa, tetapi kita hanya perlu Tuhan untuk memimpin hidup kita. Bukan untuk memimpin bangsa Israel yang luar biasa itu. Tetapi untuk memimpin hidup kita. Supaya hidup kita itu ya hati-hati. Ya. Tutur kata kita. Langkah laku kita. Jangankan tutur kata dan langkah laku. Pikiran hati kita itu sudah diketahui oleh Tuhan. Sehingga kita harus berpikir yang memperkenankan hati Tuhan. Itulah saudara-saudara yang harus kita renungkan. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan tetapi masih dikuasai oleh dosa. Sehingga kita ini tidak sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Kita ini tidak sadar. Tetapi
Allah itu Allah yang maha tahu, maha hadir, dan Dia yang sanggup menata hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka hidup kita ini dilindungi, dipimpin untuk mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara, ya. Kiranya dengan renungan ini saudara banyak doa, ya. Dan saudara berkata, Tuhan, tak mungkin saya bisa seperti Musa, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, saudara mungkin menjadi Musa, walaupun bukan satu pemimpin yang besar, tetapi menjadi manusia yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, Tuhan. Sehingga kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah itu. Dikatakan Ego Eimi, YHWH. Yang kami hanya tahu artinya itu Allah yang ada, tetapi tidak ada yang mengadakan, Dia ada. Dan Allah yang maha hadir. Oh, luar biasa Tuhan, ajarkan kami dengan segala kerendahan hati seperti Musa. Ajarkan kami lembut hati seperti Musa, supaya hidup kami selama hidup di dunia ini memperkenankan hati Tuhan untuk mencapai hidup yang kekal di samping Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.